Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran mata kuliah pengantar sains data bersama saya Muhammad Bintang Onain. Yuk belajar. Baik, pada video kali ini sama seperti video sebelumnya kita masih membahas latihan soal untuk materi Analysis of Variance atau yang biasa disingkat dengan ANOVA untuk mata kuliah pengantar sains data. Sebelum kita masuk ke latihan soalnya, diingatkan kembali bahwa untuk ANOVA ini kita punya sistematika yang perlu diikuti setiap kali mengerjakan soal ANOVA. Sama seperti uji hipotesis dan uji chi-square, sistematikanya mirip-mirip. Jadi yang pertama itu didefinisikan tujuan terlebih dahulu. Tujuannya untuk apa kita melakukan ANOVA ini. Kemudian dilanjutkan dengan penentuan hipotesis nol dan alternatif, yang biasanya kita sebut sebagai H0 dan H1. Dilanjutkan dengan penentuan taraf signifikansi, ini biasanya sudah ditentukan di soal, jadi kita tinggal memindahkan saja informasi. Setelah itu baru kita bisa menghitung statistik uji dengan data-data yang diberikan di soal. Kemudian, setelah mendapatkan statistik uji, kita juga perlu menentukan daerah penolakan atau titik kritis dengan menggunakan tabel statistik, yaitu tabel distribusi F. Kemudian, setelah kita mendapatkan statistik uji dan titik kritis, artinya kita sudah bisa menentukan keputusan, yaitu kita menolak H0 ketika apa. Terakhir, kita tutup dengan kesimpulan untuk memberikan jawaban bagaimana hasil dari uji ini. Baik, pada studi kasus kali ini kita dapat ukuran sampel yang berbeda. Jadi, ANOVA itu bisa juga untuk ukuran sampel yang sama untuk setiap kelompoknya. Kalau misalnya kalau mau cek studi kasus untuk ukuran sampel yang sama, bisa cek video sebelumnya di bagian yang satu. Nah, pada studi kasus yang kali ini, ada sebuah penelitian di bidang pendidikan dilakukan untuk mengevaluasi dan membandingkan efektivitas 4 metode pengajaran. Ada metode A, metode B, metode C, dan D. Terhadap capaian akademik siswa. Skor hasil ujian dari sampel acak independen untuk masing-masing kelompok perlakuan, yaitu metode di sini konteksnya disajikan pada tabel yang tertera. Berdasarkan data tersebut, jadi di sini ada metode A nih, ada metode A, jadi ada siswa pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, masing-masing nilainya. Kemudian metode B ada 5 siswa saja, dan nilainya masing-masing. Kemudian untuk metode C juga ada 5 siswa, dan metode D ini ada 4 siswa aja, dengan nilainya masing-masing. Nah, jadi N1 itu atau ukuran sampel untuk metode A itu 6, untuk metode B itu 5, untuk metode C itu 5, dan untuk metode D itu 4. Jadi total ukuran sampelnya atau kita tulis sebagai N besar itu adalah 20. Nah, berdasarkan data tersebut, lakukan prosedur pengujian hipotesis dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% untuk menentukan apakah terdapat perbedaan rata-rata skor capaian akademik yang signifikan secara statistik di antara keempat metode pengajaran tersebut. Nah, seperti biasa kita mulai dengan penentuan tujuan ya. Kalau misalnya ANOVA. Jadi akan dilakukan uji ANOVA untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata skor capaian akademik yang signifikan secara statistik di antara keempat metode pengajaran tersebut. Kemudian untuk hipotesisnya itu selalu sama dengan template seperti ini. Jadi untuk H0 itu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah keempat metode pengajaran itu memberikan hasil yang sama-sama aja, nggak ada perbedaan. Skor siswanya untuk keempat metode ini sama-sama aja, nggak beda gitu. Sedangkan untuk H1-nya, setidaknya terdapat dua rata-rata yang berbeda. Di situ ada kata setidaknya, jadi minimal ada dua metode yang memberikan skor capaian siswanya itu yang berbeda secara statistik atau signifikan. Jadi ini template yang selalu kita gunakan untuk penulisan hipotesis pada ANOVA. H0 itu selalu sama aja, jadi sama dengan gitu ya. Sedangkan untuk H1-nya setidaknya ada dua yang berbeda. Minimal ada dua yang berbeda gitu. Jadi itu akan selalu digunakan untuk ANOVA. Kemudian untuk taraf signifikansinya tadi sudah ditentukan di soal, yaitu alfa sama dengan 0,05. Nah, sebelum kita menghitung statistik uji, kita hitung dulu jumlahan untuk setiap kelompoknya, atau di sini konteksnya adalah untuk setiap jenis metodenya. Pertama, untuk metode A kita sebut sebagai Y1 dot,
itu adalah 70 ditambah 76 tambah 77 tambah 78 ditambah 67 tambah 89. Sama dengan 457. Metode B yang kita sebut sebagai Y2 dot atau Y2 titik itu sama 68 ditambah 75 tambah 74 tambah 67 tambah 57 sama dengan 341. Sedangkan metode C, Y3 dot itu sama dengan 76 tambah 87 tambah 78 tambah 77 tambah 68 sama dengan 386. Dan metode D itu yaitu Y4 dot itu sama dengan 67 tambah 66 ditambah 78 tambah 59 sama dengan 268. Dan untuk jumlahan keseluruhannya kita tinggal jumlahkan untuk setiap jumlah dari metodenya itu 457 tambah 341 tambah 386 ditambah 268 sama dengan 1452. Nah, kemudian kita menghitung untuk jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat perlakuan, dan jumlah kuadrat galak. Catatan sedikit, jadi kadang juga jumlah kuadrat ini ditulis dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya JKT ini biasa ditulis sebagai SST atau Sum of Squares Total. Sedangkan JKP biasanya ditulis bisa juga ditulis sebagai SSM atau Sum of Squares Model. Sedangkan JKG biasa ditulis juga sebagai SSR atau Sum of Square Residual. Nah, kita masuk ke perhitungannya. Untuk JKT, itu rumusnya adalah sumasi I sama dengan 1 sampai K, sumasi J sama dengan 1 sampai N, YIJ kuadrat min Y dot dot kuadrat per N besar. Jadi, di sini K-nya itu adalah apa? K-nya itu adalah banyak kelompoknya, atau di sini konteksnya adalah banyak metode. Jadi, ada 4. Sedangkan untuk N, itu adalah banyaknya sampel di kelompok tersebut. Gitu ya. Karena di sini ukuran sampelnya berbeda, jadi tergantung kelompoknya. Gitu. Nah, kemudian untuk YIJ itu apa? YIJ itu adalah data-data di tabel ini. Ini adalah Y11, kemudian Y12, Y13, dan seterusnya. Jadi, kita tinggal menghitung yang ada di tabel ini, kemudian kita kuadratkan nilainya. Jadi, ada 70 kuadrat, tambah 76 kuadrat, dan seterusnya sampai yang terakhir itu 57 kuadrat. Kemudian untuk Y dot dot itu adalah total keseluruhannya tadi yang kita hitung yaitu 1452. Kemudian kita kuadratkan dibagi dengan N besar. N besar adalah total keseluruhan sampel. Yang tadi sudah di awal ditentukan adalah 20 ya totalnya. Jadi hasil dari JKT itu adalah 1306,8. Kemudian untuk JKP itu sumasi I sama dengan 1 sampai K, YI dot kuadrat per NI min Y dot dot kuadrat per N besar. Nah ini apa? Kan tadi K udah kasih tahu bahwa K itu adalah banyaknya metode pada kasus ini. Jadi ada 4. Kemudian untuk YI dot itu apa? YI titik ini apa? YI titik ini adalah jumlahan masing-masing kelompoknya. Kalau tadi berarti metode A, metode B, metode C, metode D. Yang tadi merupakan 457 dikuadratkan. 341 dikuadratkan. Kemudian itu dibagi dengan ukuran sampelnya masing-masing. Tadi metode A itu ada 6 siswa, jadi dibagi 6. Metode B itu 5, metode C juga 5, dan metode D itu ada 4. Jadi dibagi masing-masing dengan ukuran sampelnya. Kemudian untuk Y dot dot kuadrat per N besar itu sama aja kayak yang ada di atas. Yang di JKT itu 1452 kuadrat dibagi 20 sama dengan 404,37. Terakhir untuk JKG yang paling gampang, kita tinggal menghitung JKT dikurang JKP, yaitu 1306,8 dikurang 404,37. Hasilnya adalah 902,43. Nah, barulah kita bisa menyajikan tabel ANOVA sebagai berikut. Jadi yang perlu diingat, tabel ini harus selalu ada ketika kita melakukan ANOVA, ketika kita mengerjakan soal ANOVA. Pertama itu kolom yang pertama ini ada sumber variasi, kolom kedua adalah derajat kebebasan, kolom ketiga adalah jumlah kuadrat, kolom keempat adalah rataan kuadrat, dan kolom kelima adalah F hitung atau statistik uji kita. Kemudian untuk baris pertama itu perlakuan, baris kedua itu galak, dan baris ketiga itu totalnya. Tuh, kita mulai dari perhitungan derajat kebebasan dulu nih. Untuk derajat kebebasan perlakuan, rumusnya adalah K-1. Tadi K itu adalah banyaknya kelompok, atau pada kasus ini kita ngomongin banyaknya metode pembelajaran, yaitu ada 4. Jadi 4 min 1 sama dengan 3. Kemudian untuk derajat kebebasan Galat, rumusnya dulu adalah N besar min K. N besar tadi adalah jumlah keseluruhan sampelnya. Jadi ada 20. Ukuran sampel keseluruhan itu 20 dikurang 4
sama dengan 16. Terakhir untuk total itu N besar dikurang 1, 20 dikurang 1 sama dengan 19. Dan ini beneran total ya teman-teman. Jadi kalau misalnya 3 ditambah 16 sama dengan 19. Kemudian untuk jumlah kuadrat, itu yang sudah kita hitung tadi di slide sebelumnya. Di mana jumlah kuadrat perlakuan atau JKP itu adalah 404,37, jumlah kuadrat galat atau JKG itu adalah 902,43, sedangkan jumlah kuadrat total itu adalah 1306,8. Ini juga merupakan total dari penjumlahan yang ini. Nah, untuk rataan kuadrat, itu tinggal kita membagi jumlahan kuadrat dengan derajat bebasnya. Jadi untuk jumlah rataan kuadrat perlakuan, kita tinggal membagi jumlah kuadrat perlakuan dibagi derajat bebas perlakuan. Jadi 404,37 dibagi 3 sama dengan 134,79. Sama untuk galat juga sama, 902,43 dibagi 16 sama dengan 56,4. Untuk yang total, tidak apa-apa, tidak harus dihitung. Kita abaikan saja, jadi kolom ini kita kosongkan. Sel ini kita kosongkan. Terakhir untuk F hitungnya, kita tinggal membagi rataan kuadrat perlakuan dibagi dengan rataan perlakuan galat. Jadi 134,79 dibagi 56,4, yaitu 2,39. Jadi itu adalah statistik uji kita. Untuk sel-sel ini biarin aja nggak apa-apa kosong. Karena sudah mendapatkan statistik uji, kita tinggal menentukan daerah penolakan atau titik kritis. Nah, V1 itu apa? V1 adalah derajat kebebasan perlakuan. Jadi makanya di sini kita pilih 3. Sedangkan V2 itu adalah derajat bebas dari galat, yaitu 16. Jadi V1-nya 3, V2-nya 16. Kemudian alfanya itu 0,05 ya, tadi sudah ditentukan. Nah, dari tabel statistik didapat titik kritisnya itu 3,24. Nah, itu cara bacanya gimana? Kita coba cek. Nah, ini adalah tabel dari distribusi F. Pertama, kita tentukan alfanya dulu, tadi adalah 0,05 di sini, jadi kita pastikan dulu yang ada di sini adalah 0,05. Karena bisa jadi ada juga yang 0,01. Jadi jangan sampai tertukar. Kemudian untuk V1 itu adalah di sini kita pilih tadi 3 nilainya. Jadi kita fokus ke kolom yang ini. Kemudian untuk V2 kita pilih 16 nih yang paling bawah. 16. Jadi kita pilih yang 3,24. Gitu ya. Jadi sesuai dengan pengerjaan di sini. Kemudian barulah kita bisa menentukan aturan keputusan. Jadi kita tolak H0 jika F hitungnya itu lebih besar dari titik kritis. Jadi ketika statistik uji kita ini lebih besar dari titik kritis. Nah, karena 2,39 nih, 2,39 lebih kecil dari 3,24 yang merupakan titik kritis, maka H0 itu gagal ditolak. Terakhir kita buat kesimpulan, artinya apa? Dengan taraf signifikansi 5%, tidak terdapat cukup bukti untuk mengatakan rata-ratanya berbeda. Artinya, keempat metode mengajar memberikan skor ujian yang sama. Jadi, metode ini sebenarnya tidak memberikan perbedaan yang signifikan untuk nilai dari siswa-siswanya. Baik, cukup sekian untuk video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.